ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang membantu kita, menolong kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri dengan cara kita kerjakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan tambah dengan nikmat yang lainnya. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan sedikit apa yang telah kita baca pada kesempatan yang telah lalu, pada minggu yang telah lalu, di dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi atau Ad-Da'wad Dawa. Dan masih tentang atau masih membahas atau membaca tentang pengaruh jelek, dosa dan maksiat. Sudah sekian banyak kita baca pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Baik, sudah sekitar 19 atau 18 pengaruh jelek dosa dan maksiat. Nah, yang kita baca kemarin, nah, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan burung-burung mati di sangkarnya. Kenapa? Karena gara-gara perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia terjadi kemarau panjang, sehingga terjadi penceklik, kekeringan, sehingga hewan-hewan kelaparan akhirnya mati di sarang-sarang mereka. Maka hewan-hewan atau binatang ternak melaknat para pelaku dosa dan maksiat. Begitu juga binatang melata, begitu juga binatang buas, begitu juga serangga. Kalajengking pun mereka berdoa, mendoakan laknat bagi pelaku dosa maksiat. Kapan? Ketika tidak turun hujan. Naam, bidunubi bani Adam, disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Fala yakfihi iqabu zambi, maka tidak cukup pelaku maksiat mendapatkan hukuman dari dosa yang dia lakukan, hatta yabu'a bilaknati, sampai dia mendapatkan tambahan berupa laknat man la dzanbalah, laknat dari yang tidak berbuat dosa. Siapa? Hewan-hewan. Nah, maka pada malam hari ini kita akan baca lagi yang berikutnya. Di antara pengaruh perbuatan dosa dan maksiat, wa minha, berkata Syekh Islam Ibnu Qayyim
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, faslun, fasal. Wa minha, di antara pengaruh perbuatan maksiat dan dosa adalah annal ma'siyata turisu dhulla, bahwasanya kemaksiatan mewariskan kehinaan. Selain dia hina dan rendah di mata Allah Ta'ala, ditambah lagi dia akan menjadi rendah dan hina di hadapan manusia. Wala buddha, ini pasti. Fa innal izzah kullal izzi fi ta'atillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya kemuliaan seluruhnya, kemuliaan itu didapat dengan ketaatan kepada Allah. Di mana Allah menyatakan dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah seluruh kemuliaan. Kalau ingin mulia, maka mintalah pada Allah. Bagaimana caranya? Lakukan amalan-amalan ketaatan. Allah akan muliakan kamu. Tapi anehnya, kebanyakan manusia saat ini, mereka mencari kemuliaan dengan berbagai macam cara. Ada di antara mereka mencari kemuliaan dengan tingginya pangkatnya, supaya orang memuliakannya. Ada juga di antara manusia yang menginginkan kemuliaan dengan cara dia memperbanyak harta, biar manusia segan karena dia orang kaya. Ada di antara manusia yang mereka mencari kemuliaan dengan memperbanyak pengikut. Ada juga dengan keahlian-keahlian yang dia miliki. Ada juga mencari kewibawaan dengan besarnya tubuhnya, kekarnya badannya. Ada juga orang mencari kewibawaan dengan kecantikan dan kegantengnya. Dan yang lainnya, ternyata mereka tidak dapatkan kewibawaan itu. Justru yang ada adalah kehinaan. Karena memang kewibawaan itu milik Allah, dan Allah akan berikan wibawa kepada orang-orang yang taat kepadanya. Surat Fatir ayat 10. Artinya, falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Maka carilah izzah, carilah kemuliaan dengan mentaati Allah. Maka sesungguhnya kamu tidak akan didapati kemuliaan itu kecuali dengan taat kepada Allah. Ingin menjadi orang yang mulia, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Insya Allah kita akan jadi mulia. Wa kana min du'ai ba'dis salaf, dan adalah di antara doa sebagian para salaf, yang mana para salafus soleh, Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah suri teladan kita. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Di antara doa mereka adalah, Allahumma a'izzani bi ta'atik. Allahumma ya Allah, a'izzani, muliakan aku ya Allah, bi ta'atika, dengan taat kepadamu. Wala tuzillani bi ma'asiyatika, jangan engkau hinakan aku karena aku bermaksiat padamu, karena kemaksiatanku padamu. Ini pemahaman salaf. Ini pemahaman para salaf. Mereka yakin seseorang itu mulia dengan taat pada Allah. Mereka yakin seseorang itu akan hina ketika bermaksiat pada Allah. Sehingga mereka berdoa, Allahumma izzani bi ta'atik, ya Allah muliakan aku dengan taat padamu, wala tuzillani bi ma'asiyatik,
jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu, karena kemaksiatanku padamu. Nah, tentunya dia berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat, dan untuk mendapatkan kemuliaan. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in taqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul barazin inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum aballahu illa ayyuzilla man asah. Berkata Hasan Al-Basri, sesungguhnya sekalipun keledainya itu meringkik, sekalipun kuda-kudanya tunduk meringkik senang dengannya, sesungguhnya kerendahan karena pengaruh maksiat tidak akan berpisah dari hatinya. Kerendahan dari perbuatan dosa dan maksiat tidak akan berpisah dari hatinya. Aballah, Allah enggan, illa ayyuzilla man asah, melainkan Allah akan hinakan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah baca sekian pengaruh jelek perbuatan dosa, sehingga tahu hewan pun tidak mau tunduk dengan kita. Kendaraan kita pun gampang rusak. Istri pun ngeyel dan gak mau taat pada kita. Rumah kita pun rusak, bocor dan yang lainnya. Pengaruh-pengaruh perbuatan dosa dan maksiat. Kalaupun hewannya taat, senang dengan dia, tetap saja dia dalam keadaan hina. Kehinaan itu tidak akan lepas dari hatinya. Maka berarti kita harus upayakan sekuat tenaga untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Wa qala Abdullah ibn Mubarak, dan berkata Abdullah ibn Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitu quluba wa qad yurithu dhulla izmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku berpendapat bahwasanya dosa-dosa itu akan mematikan hati. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat akan menyebabkan hati menjadi mati. Wa qad yurisu dzulla idmanuha, dan sungguh perbuatan dosa dan maksiat itu akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Di mata Allah, di hadapan Allah rendah, hina. Di hadapan manusia juga rendah dan hina. Manusia pun melecehkanmu, tidak menganggapmu, memicikkan matanya kepadamu. Karena itu sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia merendahkannya, menghinakannya. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan perbuatan dosa menjadi sebab hidupnya hati. Hati menjadi hidup. Kamu niatkan, ya Allah, aku tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini aku kerjakan karenamu, ya Allah. Maka hatimu akan jadi hidup kembali. Hatimu akan hidup. Wa khairul linnafsika isyanuha, alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika kamu bermaksiat dengan maksiatmu, artinya kamu tinggalkan dosamu. Ketika kamu meninggalkan
kemaksiatan, alangkah baiknya. Wahal afsadad din illal muluk wa ahbar su'in wa ruhbanuha. Dan perkara-perkara yang merusak agama ada 3. Yang merusak agama itu ada 3. 1, al-muluk, tentunya raja yang zalim, pemimpin yang zalim, maka akan rusak agama. Agama ini akan menjadi jelek, menjadi rusak gara-gara seorang pemimpin yang zalim. Kalau pemimpinnya zalim, agama menjadi rusak. Orang mau ibadah diancam, sehingga gak berani ke masjid. Masjid setelah habis sholat harus dikunci, gak boleh ada taklim, seperti di Mesir. Ini bahaya ketika dipegang oleh ikhwan muslimin. Rusaknya agama itu karena raja yang zalim. Yang kedua, wa ahbaru su'in, pendeta-pendeta yang jelek. Artinya rahib-rahib atau pendeta-pendeta atau ulama-ulama yang jelek. Ulama-ulama yang dia membela dirinya ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dia sampaikan hadis-hadis, dia sampaikan ayat-ayat untuk membela kemaksiatannya, perbuatan dosanya, kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya. Ini merusak agama. Agama jadi rusak kalau ulamanya membela kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya dengan dalil-dalil yang dipaksa-paksakan. Rusak agama. Lihatlah agama Syiah, rusak. Yang menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Jadi jelek di mata umat agama Islam gara-gara mereka. Kawin kontrak 1 minggu, 2 minggu, bayaran sekian. Setelah itu cerai. Seminggu lagi cerai lagi. Seminggu lagi dengan yang lain cerai lagi. Zina mengatasnamakan agama. Ini karena guru-guru mereka, ulama-ulama mereka ini menghalalkan yang demikian itu. Perbuatan dosa mereka tutupi dengan dalil-dalil palsu, sehingga rusak agama. Yang ketiga, waruhbanuha, yaitu ahlul ibadah yang jahil. Rajin dia beribadah, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Rusak agama dibikin oleh mereka. Ketika orang-orang yang rajin beribadah tetapi jahil, tidak mengerti dalilnya, bimbingannya, ditanya, atas dasar apa kamu melakukan perbuatan ini? Ya, kebiasaan nenek moyang. Subhanallah, rusak agama Islam. Rusak agama karena 3 perkara. 1, karena pemimpin yang zalim. Yang kedua, ulama yang jelek. Yang ketiga, ahlul ibadah yang jahil, yang bodoh. Demikian ucapan Abdullah bin Mubarak. Bukan ya? Ya bisa jadi beliau memang. Karena ini masih sambungan dari syair tadi. Atau ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Faslun. Qala Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, fasal. Wa minha, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah annal ma'asi tufsidul aqla, bahwasanya kemaksiatan akan menghilangkan akal, merusak akal. Akal seseorang menjadi rusak, menjadi hilang gara-gara perbuatan dosa dan maksiat.
Fa inna lil aqli nuran, karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u nural aqli, dan adapun kemaksiatan memadamkan cahaya akal. Orang kalau banyak maksiat akalnya tertutup, sehingga dia berbuat tanpa berpikir. Maksiat memadamkan cahaya akal. Wala budda, dan ini pasti, ini mesti, bahwasanya kemaksiatan memadamkan cahaya akal. Seseorang kalau tidak maksiat, ide-idenya cemerlang luar biasa, karena bercahaya. Tetapi dengan maksiat, akalnya menjadi padam. Ya nuruhu daufa wa naqasa. Apabila telah padam cahaya akal tersebut, maka menjadi lemahlah akal tersebut, menjadi redup cahayanya, menjadi lemah hatinya, menjadi lemah akalnya, dan menjadi kurang akalnya. Kita sering mendengarkan keluhan, ya mungkin ada di antara mantan ya, perbuatan dosa dan maksiat. Ya Ustaz, kenapa susah saya itu konsentrasi ya, mau menghafal itu susah banget. Kalau hari di majelis ilmu itu entah melayang kemana-mana, nggak fokus, karena akalnya rusak gara-gara narkoba, ngelem, ngepil, ngoplo, minum-minum khamar dan yang lainnya. Alhamdulillah dia tobat, tetapi pengaruh jelek dari maksiat itu masih ada, yaitu akalnya menjadi lemah. Begitu juga ada santri-santri yang berbuat dosa maksiat. Onani di kamar mandi, ngambil sabun, sehingga main kemaluannya. Begitu juga wanita, masturbasi di kamarnya diam-diam, tahu-tahu di kelas lemes, ngantuan, ditanya apa, nggak ngerti, suruh ngafal nggak mampu, ya. Lemah akalnya, hilang cahaya akalnya ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Suruh ngafal, tidak hafal-hafal. Kawannya sudah ganti hafalan baru, dia masih itu-itu saja. Lemah karena banyak maksiat, kena dosa. Maka caranya tinggalkan perbuatan maksiat, benci dengan perbuatan dosa dan maksiat, kerjakan ketaatan. Insya Allah akal itu akan kembali bercahaya, sehingga gampang untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akalnya bercahaya. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salaf, ma sallallahu ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah dan sampai hilangnya, rusaknya akalnya. Kalau terus-menerus dia melakukan perbuatan dosa, maksiat lagi, dosa lagi, ucapannya kotor, perbuatannya suka ganggu orang, maling, mencuri dan lain-lainnya, maka akalnya hilang, akalnya rusak, cara berpikirnya juga aneh. Kita pernah dengar itu supir taksi, Ustaz, boleh nggak saya nolong seseorang yang sangat membutuhkan bantuan? Tolong apa itu? Dia pahala nggak saya, Ustaz? Lihat dulu, ada si janda yang kesepian, dia ingin punya anak. Saya bantu, Ustaz, supaya dia nggak kesepian dan punya anak. Lihat pahala nggak? Dosa. Kalau mau dengan dia nikah dulu, tapi niat saya ikhlas, Ustaz. Walaupun ikhlas, tapi menurut saya, ya akal kamu udah rusak. Akalnya sudah rusak, cara pandangnya aneh,
perbuatan zina disangkanya perbuatan baik. Saya menemani kesepian seorang janda. Janda itu membutuhkan anak, saya bantu. La haula wala quwata illa billah. Rusak akalnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Maka ma'asallahu ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sampai rusak akalnya. Wa hadza zahirun, dan ini yang nampak, ini yang zahir. Orang yang maksiat biasanya jadi tell me, tahu tell me? Telat mikir. Nah, orang sudah ketawa semua baru dia nyusul ketawa. Lalu kenapa? Oh, baru paham saya. Tell me ya, telat mikir ya. Nah, tuh kan ketawa. Nah, akalnya rusak. Dikasih paham nggak paham, dikasih mengerti nggak ngerti. Karena pengaruh dosa dan maksiat. Maka jangan remehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini nyata. Wa hadza zahirun, dan ini zahir. Fa innahu law hadarahu aqluhu lahajazahu 'anil ma'siyati. Maka sesungguhnya seandainya akalnya itu ada, seandainya akalnya itu hadir, tentu dia akan tinggalkan maksiat. Tentu. Nah, kenapa? Wa huwa fi qabdatir rabbi, karena dia itu, kita ini berada di bawah, kita ini berada di genggaman Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa tahta qahrihi, dan kita itu di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa muttali'un alaih, dan Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Apa iya kita berada di dalam genggaman Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah penglihatan Allah, kita bermaksiat di depannya? Orang yang berakal kan malu kan? Dia yakin Allah ada di depannya, Allah mendengar, Allah melihat, dia akan tinggalkan. Tapi orang yang bodoh, yang gak punya akal, di hadapan Allah dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, fi darihi wa ala bisatihi, dia berbuat maksiat walaupun di rumahnya, kan bumi Allah, di hamparan Allah, atau di hamparan ciptaan Allah ini, di bumi ini, di bawah naungan langit Allah Azza wa Jalla, dia berbuat maksiat. Imam Syafi'i ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah kamu sepakat dengan hadis ini? Marah Imam Syafi'i. Di bumi mana aku akan menginjakkan kakiku, dan di bawah langit mana aku akan berteduh, kalau aku berani memiliki pemahaman yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Nggak berani dia memiliki pemahaman atau bermaksiat menentang Al-Quran dan Sunnah, menentang perintah Allah dan Rasulnya. Lah, itu orang berakal namanya. Kalau orang yang tidak berakal, dia yakin Allah ada di hadapannya, dia tahu bumi ini milik Allah, dia tahu langit ini milik Allah, dia tetap saja bermaksiat, berarti orang ini nggak punya akal. Nah, bermaksiat, nah sudahlah, di rumah, bukan rumahmu, kamu numpang bermaksiat di depan yang punya, apa nggak malu? Berarti orang ini nggak punya akal. Wa malaikatuhu syuhudun alaih, ditambah lagi para malaikat menyaksikannya. Dia tahu malaikat menyaksikan, dia cuek aja. Orang ini nggak punya akal. Dia tahu ada malaikat yang mencatat amalan-amalannya, perbuatannya, dia cuek aja. Orang ini nggak punya akal. Naziruna ilaih, yang melihatnya. Wa'idul Quran yanhahu, dia tahu Al-Quran, dia baca Al-Quran melarang dia berbuat dosa dan maksiat, cuek saja dia. Wa wa'idul iman yanhahu,
dia tahu hati kecilnya mengingkari perbuatan dosa dan maksiat, dia kerjakan, dia terjang saja, dia kerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Hati kecilnya mengingkari karena ada iman. Wa wa'idul mauti yanhahu, kematian melarangnya berbuat dosa dan maksiat, tapi dia cuek saja. Tetangga barusan meninggal dunia, dia nggak mengambil pelajaran, nggak mengambil ibroh. Bagaimana kalau kamu nanti tiba-tiba mati dalam keadaan perbuatan maksiat? Nggak peduli dia. Nah, baru nguburin jenazah dia berbuat maksiat. Kematian mengingatkannya, menasihatinya, tetapi dia tidak peduli. Nah, wa wa'idun nar yanhahu, dia mendengarkan berita tentang neraka dalam Al-Qur'an. Nah, yang menyebabkan pelaku dosa disiksa dalam neraka. Dia tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, tetap saja dia berbuat dosa dan maksiat. Neraka memperingatkannya, melarangnya dia berbuat dosa dan maksiat, tetap saja dia berbuat dosa dan maksiat. Walladzi yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirati ad'afu ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzati biha. Apa yang lu sebabkan kemaksiatan yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat berlipat-lipat yang hilang dari rusak tersebut dibandingkan kelezatan yang dia rasakan hanya sejenak sebentar untuk mengobati bergeloranya hawa nafsunya, untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Dia korbankan agamanya, dia korbankan akhiratnya. Berakal nggak berarti orang ini? Nggak berakal. Kenikmatan sebentar. Orang berzina, habis zina capek, kemudian dia dapat azab di dunia, rendah, hina, rezekinya macet, kemudian maksiat akan memanggilnya, maksiat akan berbuah maksiat lagi, kena laknat seluruh makhluk Allah yang lain dan yang lainnya. Di akhirat dapat azab. Nikmatnya sebentar, tapi yang dikorbankan terlalu banyak. Nah, yang dikorbankan terlalu banyak. Berarti orang ini tidak berakal. Nah, fahal yuqdim ala istihanah bidzalika kullih wal istighfafi bihi zu aqlin salim? Apa mungkin orang yang berakal akan menuju mengerjakan sesuatu yang akan merendahkan dirinya sendiri, yang akan menghilangkan harapan-harapannya? Tentu tidak mungkin. Kalau ada orang yang melakukan yang demikian, itu berarti dia tidak berakal. Jelas sudah bahwasanya kemaksiatan, dosa menyebabkan hilangnya akal. Akal itu memiliki cahaya, dan cahaya akal itu akan hilang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala Al-Muqayyim rahimahullah ta'ala, faslun. Wa minha, di antara pengaruh dosa, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, annadzunuba idza takasarat tubi'a ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin. Bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat kalau semakin bertambah banyak, dosa lagi, maksiat lagi, enggak tobat, enggak segera tobat pada Allah, enggak segera berhenti dari perbuatan dosa dan maksiatnya, maka akan tertutup hatinya. Ini pengaruh dosa dan maksiat yang berikutnya, yaitu hatinya akan tertutup. Hati pelakunya akan tertutup. Fakana minal ghafilin, dan jadilah pelakunya orang yang lalai. Dan dia menjadi orang yang lalai, yang lalai, ghafilin. Nah, salat jamaah ditinggalkan. Jangankan salat sunnah, salat wajib aja enggak mau hadir. Nah, hadir di majelis ilmu juga males, ya. Jadi orang yang lalai. Kok lalai? Habis game ini belum selesai. Nah, saya ikut level 19. Wah, dapat ini, dapat senjata ini, senjata itu. Jadi kalaupun sholat, hatinya tuh sibuk dengan permainan game. Nah, apalagi game-gamenya yang panjang dan lama. Suruh sholat, tanggung Umi, kalau aja lebih. Nah, saya sholat di rumah saja.
nonton dulu, main game dulu. Lalai dia. Suruh menghafal, berat. Hafal Al-Quran nggak mau dia. Kelak aja lah. Pas kelak sudah waktunya, setelah selesai filmnya, lah selesai main gamenya, lah ngantuk, lah capek. Akalnya capek berpikir, badannya capek, tidur. Akhirnya tidak menghafal. Disuruh setoran, nggak mau. Kenapa? Nggak hafal, nggak lancar. Nah, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya agama seseorang meninggalkan perkara yang sia-sia. Lah tahu itu perkara sia-sia, nggak ada manfaatnya bagi duniamu, nggak ada manfaatnya bagi akhiratmu. Kamu amalkan terus, main game berpuluh-puluh jam. Kalau sholat ke masjid, tapi hatinya lalai mikirkan game. Pulang langsung main game lagi, nonton lagi. Menjadi orang yang lalai. Nah, waliyadzubillah. Maka maksiat, perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan hati tertutup. Setelah libur pulang ke pondok, yang diceritakan, oh di rumah saya nonton film ini, X-Men. Nah, nonton ini bisa terbang, bisa ini dan itu. Teman-temannya ngelongo, dengarkan cerita. Akhirnya temannya sampai melamun ngeces, dengarkan cerita kamu. Nah, nulari penyakit kamu dengan temanmu. Akhirnya temannya dengarkan cerita kamu jadi ngantuk, tertidur, nggak bisa menghafal. Kamu tulari penyakit kamu. Naam, nonton di rumah. Oh, ada. Nggak boleh kamu cita-cita lagi, cita-cita yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Silakan cerita dengan temanmu kisah. Nah. Saya baca hadis ketika di rumah kemarin, dalam kitab ini dan kitab itu. Umar bin Khattab, masya Allah, subhanallah. Silakan, nggak masalah. Jangan cerita film fiktif, dongeng atau sandiwara. Hatimu tertutup. Kalau sudah tertutup, ustadz mana, ulama mana yang bisa membukanya? Hidayah terhalangi, cahaya hidayah, cahaya nasihat. Disampaikan nasihat mental, ditegur disihati, nggak peduli, karena hatinya tertutup. Diingatkan, cuek, hatinya tertutup. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, kama qala ba'du salaf, sebagaimana berkata sebagian para salaf, fi qoulihi, tentang firman Allah Ta'ala, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, ada ron di atas hati-hati mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Berkata sebagian salaf, ron adalah huwa dzanbu ba'da dzambi. Ron adalah dosa setelah dosa. Artinya banyak dosanya, dosa lagi, itu namanya ron. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, huwa dzanbu ala dzambi. Ron adalah dosa di atas dosa. Dosa kecil, awalnya sih kecil. Awalnya sih perbuatan maksiat kecil. Lama-lama ketahuan, ditanya oleh ustadznya, kamu nonton ini, nonton itu ya? Enggak. Mulai dusta, mulai bohong, maksiat lagi ya. Nah, maksiat yaitu berbohong. Setelah ustadznya, oh yaudah, kalau memang kamu mengingkari dan kamu nggak bermaksiat, yaudah nggak apa-apa, yaudah, jangan ya. Ya, makasih Ustaz. Pas ustadznya pergi, siapa tadi yang lapor? Siapa tadi yang lapor? Kau yo, mulai suuzon. Tinjunya kawannya, sini, tinju kau. Lapor. Maksiat lagi. Ya. Nah, lama-lama nggak ada yang berani dengan dia, jadi ketua, kepala geng di situ. Lama-lama terus
sampai hatinya tertutup. Perbuatan dosa ujung-ujungnya menyebabkan hatinya mati. Dosa di atas dosa di atas dosa. Hatta ya'mal qalba, sampai hatinya tertutup. Wa qala ghairuhu, berkata sebagian para salaf yang lainnya, lamma kasurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ketika dosa dan maksiat itu bertambah banyak, satu dosa satu maksiat, satu dosa maksiat, maksiat lagi, dosa lagi, ngicu lagi, bohong lagi, mencuri lagi, dan seterusnya bertingkat-tingkat, bertambah-tambah. Nah, semakin banyak perbuatan dosa dan maksiat, ahatat biqulubihim, maka tertutuplah hati mereka. Hatinya tertutupi, terselubungi, kayak ada yang menyelimuti. Bingung hatinya, mau dapat cahaya dari mana ini? Depan tertutup, belakang tertutup, kanan tertutup, kiri tertutup. Akhirnya terbalik hatinya. Kamu lihat ayam kalau kakinya di bawah, sayapnya di kanan kiri, bisa terbang kan? Bisa lari cepat kan? Coba kalau kakinya di atas, dia teler terbalik, kakinya di atas, apa yang terjadi? Mati dia. Lihat tuh, tinggal diseret. Nah, wa aslu hadza, asal perkara ini, annal qalba yasda'u minal ma'siyati, bahwasanya hati ketika bermaksiat ada setitik tanda. Tahu titik? Ada pena, kamu titik di buku kamu yang putih, tik, ada tanda kecil. Nah, itu yasda minal ma'siyah. Fa idza zadat, berbuat maksiat lagi, tik 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 tik, banyak titiknya. Ghalabas sada'u, akhirnya titiknya menjadi besar. Kalau banyak jadi besar dia. Hatta yasiraronan, sehingga menjadi ron. Menjadi apa? Ron. Ron itu titik besar. Titik tadi kecil menjadi besar. Summa yaghlibu hatta yasira tab'an, bermaksiat lagi, dosa lagi. Akhirnya titik tadi menjadi seperti stempel. Pernah lihat stempel tak? Cepat di stempel. Nah, dapat stempel. Wa quflan wa khotaman, sehingga hatinya menjadi terkunci, terbelenggu, tertutup. Di stempel, nah, dikunci mati. Fayasiru qalbu fi rishawatin wa ghilafin, maka jadilah hatinya itu terkunci, tertutup, memiliki tutupan, ada tutupnya. Bingung hati ini, gimana ini? Semuanya tertutup. Fa idza hasala lahu dzalika ba'dal huda, kalau terjadi yang demikian itu setelah dia mendapatkan petunjuk, dulu pernah seperti itu, kemudian dapat hidayah, hilang penutup-penutup hatinya, dapat hidayah lagi, punya ilmu. Nah, kemudian dia mengulangi lagi. Hasala lahu dzalika ba'dal huda wal basirah, intakasa, maka hatinya menjadi terbalik. Hati menjadi terbalik. Fasara a'lahu asfalahu, maka jadilah yang atas di bawah, yang di bawah jadi di atas. Pala tadi di atas, kaki di bawah berubah, kaki di atas, pala di bawah. Artinya jadi mati. Fahina izin, maka ketika itu yatawallahu aduwuhu, ketika hatinya sudah mati, maka musuhnya menguasainya. Siapa musuhnya? Syaitan. Syaitan enak menguasainya. Orang ini banyak maksiat, banyak dosa, banyak perbuatan zalim, segala macam, hatinya sudah mati, maka syaitan menguasai dirinya. Wa yasuquhu haitsu arada, maka syaitan pun menyeretnya kemana dia mau seret, tarik ke sana, tarik ke sini oleh syaitan. Nah, berbuat dosa yang sebelah ini, berbuat dosa sebelah itu, diajak melakukan berbagai macam perbuatan dosa, dia ikuti. Mau nggak mau, karena hatinya sudah mati. Ada yang manggil ngajak minum, ngemil, ngerampok, mencuri, khamar, perkosa, maling, ikut, judi, main musik, nyanyi. Terus ya, kalau hatinya sudah mati, maka
setan pun menguasai dirinya dan menyeretnya kemana yang setan kehendaki. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa dan maksiat walaupun kecil. Karena satu dosa ada titik hitam. Dan ingat bahwasanya perbuatan dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Ingin cubo-cubo, ingin tahu, penasaran kayak apa sih rasanya, ingin cubo-cubo, mulai melakukan dosa ini ngajak kawannya lagi, mulai mencuri, mulai merampok, mulai dusta, itu dosa semua. Lama-lama besar, akhirnya hatinya tertutup, akhirnya hatinya pening, nggak bisa mikir, nggak dapat cahaya, nggak dapat hidayah, akhirnya mati. Ketika hatinya sudah mati, maka digondol setan, dikuasai setan dan ditarik ke sana kemari sekendak setan. Wal'iyadzubillah. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat khususnya bagi diri anak pribadi dan juga bagi antum seluruhnya. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi dan semakin benci kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nanti kita akan lanjutkan tentang pengaruh bahwasanya dosa itu memasukkan seorang hamba di bawah laknat Rasulullah SAW. Nah, mulai yang akan datang menyebabkan kena laknat Rasulullah, kena laknat ini, laknat itu, segala macam lah. Kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Seandainya terjatuh, segera kembali, segera tobat kepada Allah dan ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menutupi dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.